Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Yasmin dan saya adalah seorang makeup artist. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan bagaimana saya merintis usaha makeup artist yang sedang saya jalani sekarang. Awal mula bagaimana saya merintis profesi sebagai makeup artist ini diawali dari saya dikenalkan makeup itu apa oleh orang tua perempuan saya, yaitu mama. Oke, sebelumnya itu memang kita kalau kenal makeup itu yang paling dekat circle-nya memang itu dari mama, karena mama juga termasuk hobi memakai makeup. Jadi kita waktu kecil itu udah familiar lihat orang tua lagi siap-siap mau berangkat kerja. Nah, kita sebagai anak kecil tuh penasaran gitu, sebenarnya yang dipakai mama kita ini apa sih gitu, kok jadi bagus ya, kok warna-warni ya. Nah, jadi dari situ mulai sebagai anak kecil tuh penasaran gitu, makeup itu apa gitu. Nah, kebetulan waktu TK, karena ada acara di sekolah, terus ada acara nari, ada acara marching band, jadi anak perempuan di prepare sama orang tuanya untuk naik ke atas panggung itu harus dandan. Nah, di situ baru ada rasa ketertarikan. Next itu kita tambah dewasa, pas kita udah SMA, kita ngerasa itu di sekolah sering ada acara, itu mulai ngerasa oh makeup itu ternyata suatu kebutuhan bagi kita, karena di sekolah itu sering ada acara menari, fashion show, rasanya nggak mungkin untuk tiap waktu kita harus ke salon gitu, pengeluarannya jadi bertambah. Jadi di situ kita mulai untuk berpikir kayak gimana kalau kita aja yang make up sendiri. Nah, itu awalnya dari kebutuhan yang kayak acara sekolah itulah mulai berubah menjadi hobi, dan itu diterapkan ke diri sendiri gitu ceritanya. Nah, selanjutnya itu kan waktu kita masih SMA itu kan sekitar tahun 2012-2013. Style make up waktu itu kan cuman make up simple yang misalnya warnanya cuman terbatas, pemilihannya, cara make up itu kan juga sangat sederhana ya, karena kita ngerjainnya sendiri. Di situ mulai kita kayak menggali ilmu lebih lagi, cuman karena waktu itu YouTube belum terlalu populer, jadi kita itu nyari ilmu tambahan itu dari majalah sama dari buku. Nah, gitu ceritanya. Pas waktu udah masuk kuliah, itu kita kan selama ini kan karena kita menjalankan hobi ke diri sendiri, karena kita sering lihat di majalah, lihat buku, sama nonton video tentang gimana cara seorang makeup artist itu bekerja. Jadi mulai timbul rasa penasaran gimana ya feel-nya untuk make upin orang lain gitu, dan bikin orang happy itu gimana ya feel-nya itu apa gitu. Mulai penasaran, terus disitulah aku waktu masih tahun 1 di kuliah itu mulai nyicil beli peralatan make up. Yang awalnya cuma punya kuas itu mungkin cuma 2 untuk diri kita sendiri. Di situ udah mulai nabung, cari tahu di Google itu kuas-kuas make up itu sebenarnya yang bagus dan tepat untuk bentuk wajah itu yang mana. Nah, kebetulan waktu di tahun 2014 itu kan udah mulai ada yang namanya e-commerce. Di e-commerce lah
kita mulai belanja online, cari kebutuhan, itu dicicil tiap bulannya. Misalnya dikasih, kita tetapin budget sekitar 100.000 per bulan dari jajan kita itu. Nah itu dibeliin tuh ke alat-alat yang kira-kira rasanya oh ini butuh untuk memperdalam hobi kita gitu. Nah setelah peralatannya pelan-pelan terkumpul, itu selain ke diri sendiri, kita mulai berani gitu, mulai berani untuk nyobain makeup, nambah pengalaman make upin wajah orang lain itu, kayak make upin keluarga, make upin teman-teman. Kayak di kampus kan sering ada acara organisasi. Kalau di acara malamnya itu kan sering ada nari, sering ada kayak prom night gitu kan di organisasinya. Nah teman-teman yang udah akrab sama kita tuh dia tahu gitu kalau kita bisa make up, jadi orang mau nggak make upin saya gitu. Nah disitulah kita, wah ini nih opportunity untuk belajar hal baru. Di situ ceritanya. Next, kenapa bisa kepikiran untuk menjadi seorang makeup artist, atau singkatnya MUA, atau bahasa gampangnya kalau orang Indonesia nyebutnya MUA gitu. Nah jadi berprofesi sebagai MUA ini, kita kan karena berawal dari hobi. Terus karena dari hobi itu orang yang selama ini kita make upin, dari keluarga, dari teman, feedbacknya positif. Di situ mulai muncul rasa percaya diri. Terus juga melihat barang-barang udah terkumpul banyak gitu kan, kayaknya nggak mungkin ya itu langsung habis gitu kalau cuman kita aja yang pakai. Di situ kepikiran gimana kalau kita buka iseng-iseng, awalnya buka jasa make up untuk nambah uang jajan, karena waktu itu statusnya Mutia masih sebagai mahasiswa. Itu pada tahun 2017 itu mulai mencari informasi di mana kelas private yang ada di Padang yang nanti diharapkan kalau udah tamat dari sana itu ilmunya juga bisa bertambah, terus juga keberanian diri untuk terjun ke masyarakat itu yang sebelumnya kita nggak pernah kenal sama sekali. Itu diharapkan dari hasil kursus itu bisa meningkatkan value bagi kita sebagai seorang calon MUA gitu. Nah di kursus itu aku pertama kali ikut kursus di Kota Padang itu di salah satu studio MUA yang udah lumayan terkenal di Sumatera Barat. Waktu itu studionya guru Mutia itu di Ujung Gurun. Nah, karena kakak ini udah termasuk yang terkenal dari segi dia sebagai seorang MUA profesional di bidang pengantin, dia juga buka kelas online. Jadi kita mempertimbangkan untuk ikut itu dengan harapan kita juga dapat sertifikat. Pada saat itu juga kan itu kan harus juga difikirkan gitu. Kalau seandainya kita punya sertifikat yang mengakui kita udah mengikuti, yang udah memvalidasi kita. Di tahun 2017 itu kan masih jarang banget yang namanya jasa makeup artist untuk kebutuhan yang di luar dari kebutuhan pengantin dan wisuda. Nah, jadi di situ orang pun juga masih beropini gitu kalau make up itu sebenarnya penting tapi nggak terlalu penting banget gitu pada saat itu ya. Istilahnya waktu itu makeup itu bisa lah dikerjakan sendiri gitu. Make up sekedar make up doang itu sebenarnya itu bisa, nggak perlu kita harus pergi ke salon atau kita harus pergi ke pelaminan. Itu sebenarnya masih banyak pada saat itu orang yang berpikiran kayak gitu. Cuman karena kita melihat di
lapangan ya gitu, kayak teman-teman cerita, aku mau make up nih untuk foto keluarga, untuk foto wisuda, tapi di mana ya kalau make up di salon kayaknya mungkin mereka kurang puas karena masih menurut mereka itu make up biasa aja gitu. Dan di situ teman-teman ini udah tahu Instagram, udah tahu YouTube, kayak kepengen di Padang ada nggak ya MUA yang kayak di Jakarta gitu. Nah di situ Mutia melihat itu suatu peluang gitu, suatu peluang bisnis. Gimana caranya supaya permintaan masyarakat untuk jasa rias ini yang lebih proper, bukan hanya sekedar kayak make up simple aja gitu, tapi memang benar-benar bisa ada tersedia kayak yang memang ada di Jakarta gitu. Jadi di situ mulai mikir gitu, apa enggak kita buka aja gitu setelah kita tamat dari kursus di guru ini, di mentor ini, kenapa kita nggak berani aja buka gitu, meskipun memang yang difikirkan di awal itu kayak kecemasan, gimana ya kita menghadapi pelanggan, padahal pelanggan ini kita belum kenal sebelumnya. Terus gimana ya mengakali jadwal yang make up itu jam 4 pagi atau sebelum sholat subuh gitu. Terus berangkatnya itu gimana, karena kan sebagai seorang makeup artist itu kan dibutuhkan sebelum jam acara. Nah itu juga dipikirkan kayak kecemasan tuh, bagaimana ya nanti kita bisa ngeblend sama senior-senior kita yang udah lebih dulu terjun sebagai MUA. Nah itu memang ada kecemasan tersendiri gitu, karena kita juga masih anak baru dalam dunia MUA. Dalam mempersiapkan diri sebagai MUA itu dulu Mutia sebelum mulai terjun ke lapangan itu, yang pertama kita mempersiapkan peralatannya. Peralatan itu wajib dipersiapkan, nggak perlu peralatan yang harus mahal atau harus yang brand dari luar negeri, enggak. Karena di sekarang ini brand kosmetik dari Indonesia itu kualitasnya udah jauh lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya, jadi bisa lebih meyakinkan gitu, dan daya tahannya juga lebih bagus. Itu tips yang pertama. Siapkan peralatan-peralatan apa yang kira-kira dibutuhkan. Tidak harus perlu brand yang mahal, tapi brand lokal pun juga kualitasnya bagus dan bisa meyakinkan konsumen. Daya tahannya juga kuat. Setelah kita siapkan peralatannya, kita juga harus sering latihan supaya skill kita waktu di lapangan itu udah lancar aja dalam menghadapi permasalahan kulit kliennya seperti ini, bentuk mata klien ini harus diakalin kayak gini. Nah itu kita nggak boleh males latihan, kita harus sering latihan. Apalagi sekarang juga sumber dari materi kan juga udah lebih banyak daripada dulu. Bisa dilihat dari tutorial di YouTube, itu MUA profesional udah banyak yang post video tutorial secara gratis. Juga bisa lihat di video-video pendek di TikTok dan Instagram, tuh banyak juga MUA profesional yang dari ibu kota nge-provide tips and trick dalam bermakeup. Terus juga bisa kita ngikutin kursus gitu. Jadi kita lebih sifatnya sebagai MUA itu explore gitu, apa style yang nyaman dan cocok dengan klien kita, itu lebih kita perdalam aja. Kita juga harus belajar gimana cara membaca bentuk wajah klien. Kadang ada kan klien ini yang cocoknya warna ini, ternyata di kulit ini kayaknya lebih cocok warna yang lain. Nah itu tuh perlu kita siapkan skill yang seperti itu. Nah terus yang ketiga, untuk kita benar-benar berani terjun ke lapangan, selain yang dua tadi, peralatan dan skill itu, kita juga harus mempersiapkan mental dan fisik kita. Soalnya dalam melayani konsumen itu kan, konsumen ini macam-macam permintaannya, terus sifatnya juga beragam. Nah itu kita juga harus siapkan mental, dan kita harus belajar bagaimana cara komunikasi dengan klien dengan baik dan tepat.
dalam menghadapi klien-klien ini, karena kebanyakan kayak klien yang kita temui itu misalnya klien wisuda, klien lamaran, apalagi pengantin gitu, itu mood dari klien kita tuh juga harus perlu kita perhatikan gitu. Ada yang misalnya klien ini kurang tidur, ada yang kurang fit karena di H-1-nya ada acara lain yang melelahkan gitu. Apalagi pengantin yang mungkin kepikiran gitu menjelang pernikahannya. Jadi kita harus juga punya soft skill untuk memaintain mood dari klien kita tersebut. Next itu kesehatan fisik juga harus dipersiapkan gitu. Karena kan sifat dari pekerjaan kita ini kan by appointment, alias klien ini kan sebelum hari H-nya dia booking tanggal dengan kita gitu, alias mereka pesan jasa kita tuh dari jauh-jauh hari gitu. Nah jadi kita sebisa mungkin harus benar-benar jaga kesehatan, jaga stamina, jangan sampai nanti udah dekat hari H mereka kita tiba-tiba jatuh sakit, atau tiba-tiba kita nggak enak badan. Nah itu kan beban mental bagi kita sama klien gitu, yang kitanya ngerasa tidak kurang puas gitu karena melayaninya kurang maksimal, karena kita kurang sehat gitu. Terus yang klien pun juga panik karena mendengar MUA yang di bookingnya untuk acara itu tiba-tiba ada musibah gitu. Nah itu sementara MUA ini tidak bisa digantikan oleh asistennya atau oleh temannya gitu. Jadi itu memang benar-benar hal yang sangat penting sih untuk menjaga kesehatan sebagai seorang MUA. Terus kita juga harus mempersiapkan gimana cara kita harus mempelajari gitu skill dalam berkomunikasi sama orang-orang yang belum pernah kita temui sebelumnya gitu. Kayak contoh Mutia sebenarnya orangnya agak introvert gitu di awal. Nah tapi di satu sisi kita ingin berprofesi sebagai seorang MUA. Nah itu memang harus butuh effort yang lebih gitu. Effort dimana kita itu harus keluar dari zona nyaman yang biasanya Mutia orangnya pendiam. Nah sekarang ini karena kita profesinya sebagai MUA, sebagai public penyedia jasa, itu kita berusaha untuk keluar dari zona kita itu gitu. Kita harus pandai komunikasi, membawa mood gitu. Atau kalau dalam sesi pekerjaan itu kliennya ada yang tanya atau ada yang ngajak cerita, itu kita harus bisa mendengarkan cerita mereka dan memberikan mereka itu feeling kayak kita menunjukkan empati kita terhadap klien gitu. Terus kita juga harus bisa komunikasi yang baik dengan vendor-vendor lain gitu, karena di acara pernikahan ataupun wisuda itu bukan hanya kita saja vendor yang diutamakan oleh si klien kita, tapi ada fotografer, videografer, terus ada ada pelaminan, ada wedding organizer, event organizer dan lain sebagainya, yang itu kita harus memang benar-benar harus benar-benar pintar gitu untuk supaya kita tuh dikenal sebagai orang yang punya personality yang bagus gitu. Itu bukan hanya manfaat dari yang semua itu bukan hanya bermanfaat bagi kita pribadi, untuk diri kita sendiri aja bukan, tapi itu juga sekaligus membangun bagaimana value kita kepada orang-orang lain, apalagi untuk orang yang misalnya dia udah pernah pakai jasa kita, terus itu kan promosi secara word of mouth itu kan dari mulut ke mulut, dan bahkan review secara online itu kan juga akan ditulis bagi mereka. Itu kan sangat penting dalam suatu bisnis gitu, meskipun bisnis ini bisnis perorangan, hanya kita sendiri bisnis, istilahnya kita kayak solo player gitu sebagai MUA ini. Nah itu nanti apa yang udah kita siapkan itu mulai dari skill make up, dari kebersihan peralatan dan kelengkapan peralatannya, dari skill kita berkomunikasi. Nah itu
itu akan terakumulasi gitu sebagai review gitu. Review itu mau baik mau buruk itu akan berpengaruh besar gitu terhadap bagaimana kelanjutan karir kita selanjutnya di masa yang akan datang. Nah, jadi itu 5 poin yang Mutia jelasin tadi itu sangat penting, dan itu salah satu tips untuk mempertahankan bisnis kita tetap rolling, tetap berjalan, dan tetap juga dikenal oleh masyarakat sebagai seorang MUA yang punya attitude yang bagus dan hasilnya yang baik juga. Oh, satu lagi yang harus disiapkan, karena sekarang ini kita kan juga memanfaatkan media sosial sebagai media promosi, sebagai sebagai alat untuk berpromosi. Kita juga menggunakan media sosial seperti TikTok, YouTube, dan Instagram. Kebanyakan juga selain calon klien ini mendengar word of mouth dari teman-temannya yang lain, dia juga pasti penasaran gitu, hasil makeup kita tuh seperti apa sih, ada portofolionya nggak? Nah, disitulah Instagram dan TikTok kita manfaatkan supaya si calon klien yang belum pernah menggunakan jasa kita bisa leluasa melihat, oh ternyata hasil makeup Mutia kayak gini, ternyata hasil makeup kakak ini, ternyata hasil makeup Mutia seperti ini stylenya, ternyata videonya dalam sesi make up sama kliennya seperti ini gitu. Nah, itu sosial media itu sebagai wadah gitu, sebagai wadah promosi, dan gimana caranya kita harus menata supaya foto-foto yang ditampilkan di sosmed itu memang menarik dan memanjakan mata si calon klien yang penasaran sama hasil karya kita. Nah, jadi ada 6 poin yang harus kita kuasai dalam merintis karir sebagai makeup artist. Mulai dari poin menyiapkan peralatannya selengkap mungkin, terus kita mempersiapkan skill makeup kita, terus mempersiapkan mental kita, mempersiapkan kesehatan kita, dan mempersiapkan skill komunikasi yang baik dengan konsumen. Yang terakhir itu kita harus aware dengan sosial media. Kita harus bisa memprovide sebuah portofolio yang rapi, menarik, dan terkesan profesional gitu, supaya klien kita ataupun calon klien kita itu yakin dan percaya untuk menggunakan jasa makeup kita. Oke, sekian dari Mutia. Terima kasih ya sudah menonton. Assalamualaikum.